Saudara, saat ini saya sedang berada di depan Gedung Gonggong, tepatnya di kawasan Laman Bunda. Bisa Anda lihat di belakang saya, kondisi gedung ini saat ini cukup memprihatinkan. Gedung yang menjadi proyek dari PUPR Kota Tanjung Pinang dan menghabiskan anggaran APBD sebesar 14,4 miliar ini, saat ini kondisinya seperti tidak terawat. Kami akan berusaha menelusuri dari lebih dekat bagaimana kondisi terkini dari gedung yang dulunya digadang-gadang sebagai ikon Kota Tanjung Pinang ini. Tetap ikuti saya di Special Report. Saudara, Gedung Gonggong ini memang terdiri dari dua lantai. Lantai atas yang berisi tentang tempat pusat informasi pariwisata Kota Tanjung Pinang, dan juga di lantai bawah adalah ruang aula. Nah, bisa Anda lihat saat ini ruang aula pintunya dikunci, namun dengan sebuah plat besi, dan kondisinya bocor. Bisa Anda lihat, cukup memprihatinkan saudara. Dan jika saudara bisa melihat ke dalam, di dalam sana kondisinya cukup berserakan dan juga ada air yang tergenang. Sepertinya ada kebocoran di gedung ini. Beginilah kondisi di lantai bawah yang ada di Gedung Gonggong Kota Tanjung Pinang. Saudara, saat ini saya tepat berada di depan Gedung Gonggong yang langsung menghadap ke lokasi Taman Gurindam. Bisa Anda lihat di sini, pelapis kaca yang melapisi dari kaca-kaca yang ada di Gedung Gonggong ini sudah banyak yang terkelupas. Dan jika Anda perhatikan, di sekeliling Gedung Gonggong ini terlihat keramiknya itu seperti tidak rata karena banyak genangan air ketika selesai hujan terjadi. Dan juga bisa dilihat di balik tempat AC ini, banyak sampah yang sepertinya dibuang oleh masyarakat dan tidak terawat. Saudara, bisa saya ceritakan kepada Anda bagaimana saat ini kondisi dari hiasan atau aksesoris yang ada di Gedung Gonggong ini sudah banyak yang mulai keropos. Salah satunya adalah dari penyambung ini. Bisa Anda lihat di sini sudah terlepas dan adanya tetesan air, dan juga bisa dilihat di sebelah kiri saya yang sudah turun atau lepas dari penyangganya. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di sisi sini saja, namun juga di beberapa sudut lainnya. Saudara, kami baru saja mencoba untuk masuk ke dalam Gedung Gonggong ke bagian lantai 2. Namun pintu dalam keadaan terkunci dan kami berusaha melihat ke dalam, tidak ada satu orang pun yang berada di dalam. Gedung ini dulunya menjadi tanggung jawab dalam hal operasinya, menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan Budaya. Kami akan mencoba menelpon dari Dinas Pariwisata dan Budaya bagaimana mengenai dari fungsional dari gedung ini. Apakah gedung ini sudah difungsikan secara maksimal atau belum? Ya, untuk sekarang kondisinya kan, dan ini harus segera tahun ini insya Allah akan dilakukan revitalisasi. Jadi pemanfaatan gedung itu sebenarnya bukan tidak dimanfaatkan, cuman kan kita juga dengan kondisi seperti itu, jadi aktivitas kita juga tidak optimal di situ. Oke. Belum optimal. Belum optimal. Itu kan gedungnya dari 2016 ya Pak ya. Sejauh ini sampai di tahun ini macam mana Pak untuk fungsi dari gedung itu sendiri Pak? Fungsinya sebenarnya satu sebagai ikon kita, ikon Kota Tanjung Pinang Gedung Gonggong, sebagai tempat destinasi juga, sebagai nilai-nilai lah, ada nilai budaya kita di situ. Nah, nanti mungkin kalau sudah dilakukan revitalisasi, aktivitas di situ insya Allah akan kita optimalkan.
Tapi sementara di luar kan kita udah ada kegiatan tuh dari Kementerian Pariwisata, ada pentas seni setiap malam minggu. Tujuan kita supaya ramai kunjungan untuk menghibur masyarakat juga. Oke. Saudara, Gedung Gonggong yang baru saja kita pantau kondisinya tadi nantinya akan segera dilakukan revitalisasi oleh PUPR Kota Tanjung Pinang. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rusli, Kepala PUPR Kota Tanjung Pinang. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Pak, kami ingin sedikit menanyakan bagaimana Pak yang akan dilakukan oleh PUPR tentunya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang tentunya terkait Gedung Gonggong yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemeriksa Kota Tanjung Pinang yang hadir, terutama Mas ya dalam mewawancari saya. Terima kasih. Yang jelas hari ini kondisi Gedung Gonggong itu memang perlu kita lakukan revitalisasi. Walaupun dengan tahapan-tahapan, enggak sekaligus kita revitalisasi total. Tapi rencana di tahun 2024 ini kita akan merehab di bagian atasnya dulu. Jadi salah satu elemen yang harus kita rehab, yang harus kita baguskan itu adalah kacanya yang pecah. Kedua, plafon. Ketiga adalah ACP-nya yang di atas itu yang bocor. Kemudian nanti kita rehab stikernya yang sekarang udah koyak-koyak. Nah, lanjut baru kita menata beberapa interior sedikit di dalam. Saudara, salah satu ikon Kota Tanjung Pinang yang sempat hits di masanya ini saat ini kondisinya masih memprihatinkan karena kurangnya perawatan dan juga perbaikan yang ada di gedung yang ada di Laman Bunda ini. Tadi saat kami sudah coba mewawancarai dari pihak PUPR dan juga Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Mereka mengatakan akan dilakukan revitalisasi untuk memperbaiki wajah dari Gedung Gonggong ini. Sama-sama kita berharap revitalisasi agar dapat segera dilakukan dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Randi Rizky Kurniawan dan Islahuddin mengabarkan.